Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang influencer marketing, bagaimana perannya dalam melindungi konsumen dalam upaya juga menjadi isu penting dalam salah satu item yang banyak didiskusikan oleh banyak pihak dan perlu dimasukkannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Influencer marketing itu merupakan suatu hal apa ya, itu bisa dikatakan dampak, itu juga bisa dikatakan imbas dari perkembangan media sosial, terutama di mana banyak masyarakat sudah terbiasa menggunakan media sosial, sudah terbiasa menggunakan berbagai aplikasi digital, di mana munculnya online sosial media influencer, di mana influencer ini menjadi bisa dikatakan menjadi suatu dilema, juga bisa menjadikan suatu keuntungan bagi banyak pihak karena di mana di mana produsen, di mana korporasi tidak lagi menggunakan iklan di media massa ataupun tidak berkurang lagi menggunakan iklan di baik di Google, Meta dan lain sebagainya, tetapi mereka lebih menggunakan influencer, marketing influencer. Kenapa itu lebih efektif? Mereka bisa memiliki komunitas, mereka memiliki follower, mereka memiliki engagement yang yang efektif dan efisien sehingga pemasaran produknya itu menjadi lebih maksimal. Dalam data itu di Influencer Marketing Hub di tahun 2023 itu melaporkan bahwa influencer marketing di tahun 2022 di seluruh dunia itu menunjukkan angka sampai 16,4 miliar dolar dan itu menunjukkan peningkatan sebanyak 10 kali dibandingkan tahun 2016 dan itu menunjukkan suatu hal yang sangat signifikan karena kan influencer itu kan menjadi upaya promosi, upaya untuk mengencarkan pembelian produk dan akhirnya konsumen pun ataupun masyarakat pun mengikuti tren tersebut karena adanya strategi live streaming, kemudian adanya upaya-upaya produksi ataupun menciptakan micro influencer termasuk menciptakan selebgram dan lain sebagainya. Dan hal ini menjadi menjadi suatu celah gitu kan bagi korporasi untuk bisa memanfaatkan influencer marketing tersebut dalam untuk mempromosikan produknya baik di TikTok maupun berbasis di Instagram gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat dari perlindungan konsumen, influencer marketing itu juga menimbulkan banyak masalah. Yang pertama, kalau saya melihatnya bahwa influencer marketing itu menimbulkan masalah, yang pertama itu mereka cenderung itu memperbesarkan suatu produk. Jadi suatu produk itu menguntungkan. Misalnya ketika teman-teman membeli suatu makanan, ini dikatakan enak, dikatakan lezat. Ketika membeli suatu produk ternyata dikatakan awet, dikatakan apa, dikatakan itu. Jadi hanya fokus kepada upaya untuk mempromosikan suatu produk secara berlebihan. Bahkan itu seperti diungkapkan dalam surveinya Wakeful Research itu mengungkapkan bahwa 31% konsumen itu membeli suatu produk itu karena rekomendasi dari influencer. Ini kan menunjukkan bahwa influencer itu sangat mempengaruhi psikologis konsumen untuk bisa membeli suatu produk. Karena apa? Mereka cenderung membesar-besarkan keuntungan atau membesar-besarkan keunggulan produk atau produk tersebut. Kemudian alasan yang lainnya, dilema yang lainnya yang berkaitan dengan influencer marketing yaitu mereka itu cenderung membuat false claim. Jadi membuat klaim yang palsu. Klaim yang palsu bukan hanya ada di Indonesia, klaim palsu juga tren menjadi di luar negeri dan itu dikarenakan kurangnya regulasi, dikarenakan karena tidak adanya sensor, berbeda dengan media massa, televisi dan lain sebagainya ketika ada sensor dan lain sebagainya. Tetapi kalau media sosial itu kan bersifat langsung, bersifat tatap muka, berdasarkan engagement dan lain sebagainya, sehingga mereka itu kan para marketing influencer marketing itu cenderung bisa melakukan suatu hal yang bersifat kebohongan ataupun false claim.
Kemudian yang lainnya itu adalah bagaimana tidak adanya supervisi, ya kan? Yang ketiga tidak adanya supervisi atau tidak adanya gatekeeping dalam hal berkaitan dengan sensor, marketing influencer dalam memasarkan produk. Tidak adanya suatu lembaga ataupun suatu regulasi yang memonitor mereka dalam menjalankan prakteknya sehingga mereka bisa bisa melakukan praktek untuk memberikan suatu produk dengan bebas tanpa adanya aturan, tanpa adanya pengawasan sehingga bisa saja itu merugikan konsumen. Dengan dalih umumnya influencer marketing adalah kebebasan berbicara, ya kan, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya yang paling dirugikan itu adalah konsumen. Kemudian kemudian ketika kita berbicara dengan influencer marketing, maka kita juga akan berbicara bahwa mereka itu bekerja itu kan dibayar ya. Mereka bekerja dibayar, jadi mereka itu mendapatkan komisi, ya kan? Mereka mendapatkan komisi, mereka mendapatkan keuntungan besar. Jadi orientasi mereka itu pada produsen, orientasi mereka itu kepada mereka yang membayar, berbeda dengan publik ya, berbeda dengan konsumen. Jadi pihak yang dirugikan ini adalah konsumen karena konsumen itu tidak membayar ya, istilahnya konsumen itu sebagai korban. Karena influencer marketing ini adalah dibayar, mereka bahkan juga akan kadang-kadang mendapatkan komisi, bahkan itu mereka menjadi brand ambassador yang misalnya mendapatkan prosentase keuntungan secara khusus gitu kan, prosentase secara khusus mereka mendapatkan keuntungan secara khusus, bahkan ada sahamnya mereka karena menjadi brand ambassador. Jadi menunjukkan bagaimana itu kan, bagaimana influencer marketing influencer itu menerapkan sistem kerjanya itu berbasis pada satu orientasi, yaitu menjadi suatu pekerjaan dan mereka itu bertugas mempromosikan, menjual produk baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan demikian apa? Dengan demikian mereka akan melakukan segala cara gitu kan, melakukan segala cara karena mereka istilahnya itu menjadi bagian utama dari produk tersebut sehingga diperlukan suatu pendekatan yang lebih bersifat akuntabel ya, adanya transparansi yang berkaitan dengan influencer tersebut. Itu yang berkaitan dengan 4 dilema yang berkaitan dengan influencer marketing. Terus bagaimana solusinya? Solusi yang ditawarkan kalau menurut saya dari berbagai pemahaman penelitian yang pernah saya lakukan ataupun kajian-kajian yang dilakukan adalah bagaimana upaya mengurangi deceptive level dari influencer marketing itu ataupun upaya yang bersifat kemunafikan atau bersifat tidak mengomong sebenarnya ataupun tidak melakukan itu sesuai dengan fakta itu dengan tahap pertama, yaitu membuat suatu aturan khusus. Aturan khusus itu adalah pengaturan bagaimana penggunaan influencer marketing itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa aturan itu harus dimainkan? Kenapa aturan itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, menggantikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang lama, yang sudah jadul, yang tidak sesuai lagi dengan zamannya? Itu karena influencer marketing itu trennya itu sudah sangat banyak. Trennya itu jumlahnya udah sangat banyak kalau di Indonesia. Bahkan sekarang kita ada mikro influencer, bahkan sekarang ada influencer gadungan hanya dengan membeli subscriber palsu, hanya dengan membeli follower palsu mereka bisa menyatakan dirinya sebagai selebgram. Jadi mereka tidak memiliki reputasi dan lain sebagainya. Dengan adanya memasukkan aturan-aturan khusus, ya kan, aturan-aturan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka korporasi itu akan semakin berhati-hati. Korporasi itu akan semakin berhati-hati menggunakan marketing influencer. Kemudian yang kedua itu adanya penalti, adanya denda, adanya hukuman. Kenapa ini sangat penting? Di mana upaya regulator dalam arti ini mungkin BPKN ataupun Dirjen Perlindungan Konsumen itu memastikan bahwa bahwa
bahwa korporasi, perusahaan itu menggunakan influencer marketing itu secara bertanggung jawab dan memasarkannya itu secara bertanggung jawab, sehingga mereka itu kan mereka ada aturan khusus dan adanya suatu misalnya ketika terjadi suatu pelanggaran fake claim ataupun klaim yang palsu, itu bisa menanggapi gugatan, bisa mendapatkan hukuman, bisa mendapatkan denda. Dan dengan adanya regulasi tersebut dan adanya hukuman tersebut, maka korporasi atau produsen akan semakin berhati-hati dalam menggunakan atau memanfaatkan influencer tersebut. Karena apa? Bagaimanapun regulasi itu menjadi kunci utama. Menjadi kunci utama. Ketika itu regulasi itu menjadi utama dan itu diatur undang-undang dan adanya suatu lembaga yang memantau, dalam arti mungkin saja BPKN, mungkin saja Dirjen Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya, maka perusahaan maupun influencer dan konsumen itu memahami. Selain memang diperlukan adanya literasi digital yang diperlukan yang sangat masif, sehingga membangun kesadaran konsumen agar tidak terjebak dengan apa yang dikatakan influencer gitu. Sebagai contoh yang influencer yang paling banyak itu adalah tentang mobil listrik gitu kan. Bagaimana para influencer mobil listrik itu membujuk, menjelaskan itu kan, bahkan test drive berbagai jenis mobil listrik. Mereka diberikan mobil listrik, diberikan fasilitas peminjaman selama sebulan untuk mencoba gitu kan, kemudian melakukan reviewnya, kemudian memberikan rekomendasi. Itu kan mereka bentuk marketing influencer. Mereka dibayar, ternyata itu mobil listrik, oh ini kualitas dan lain sebagainya. Tetapi publik yang cerdas adalah bagaimana sebenarnya misalnya kekritisan mobil listrik itu awet enggak, akhirnya berapa lama, ketika memang pasca jualnya itu seperti apa, apakah hanya karena ikut-ikutan gengsi dan lain sebagainya. Itu juga perlu menjadi suatu pemahaman di masyarakat agar tidak terjebak dalam deceptive claim. Karena bagaimanapun ketika ketika deceptive claim itu menjadi suatu hal yang masif, maka konsumen itu menjadi korbannya. Konsumen itu selalu menjadi korbannya. Karena apa? Influencer itu dalam influencer misalnya ya, sekarang influencer yang berkaitan dengan kesehatan, influencer yang berkaitan dengan keamanan, influencer berfinansial ataupun influencer lainnya, itu kan menunjukkan memang sebenarnya itu apakah mereka itu berkualitas ataukah mereka hanya menjual follower dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun salah satu bentuk yang paling menjebak dari influencer adalah berkaitan dengan endorsement, dan ini dialami ketika oleh banyak perempuan di Indonesia, ketika ada orang misalnya foto model ataupun selebgram menggunakan produk kecantikan dari suatu perusahaan, kemudian dia mengendorse padahal dia memang sudah cantik, padahal dia memang sudah cantik dari sononya, itu makeup itu hanya pendukung. Orang cewek-cewek perempuan yang istilahnya kurang percaya diri menggunakan itu, ternyata ya hasilnya sama dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi istilahnya terbius dari konsumen. Bagaimana misalnya ada suatu serum A, ada suatu produk A gitu kan, dan kita banyak penipuan di harga dengan jual yang sangat mahal, padahal itu adalah suatu palsu dan itu tidak ada perlindungan. Dan yang ngomong itu misalnya dokter, yang ngomong itu perawat dan lain sebagainya. Karena semua orang sekarang itu bisa memiliki suatu produk, memiliki suatu brand, dan kita ketahui bahwa influencer itu sekarang bukan hanya misalnya direkrut oleh brand-brand tertentu semata, tetapi dia juga sudah memiliki brand-brand sendiri, sehingga diperlukan semacam aturan khusus ya, balik lagi macam aturan khusus berkaitan dengan influencer tersebut di dalam undang-undang yang terbaru nantinya berkaitan dengan perlindungan konsumen, dan itu akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena itu apa? Sebenarnya nanti aturan yang jelas bahwa influencer itu harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Di situ diperlukan adanya suatu kejujuran, di situ diperlukan suatu adanya keterbukaan, suatu transparansi, termasuk dalam hal finansial yang berkaitan dengan endorsement, sehingga tidak ada lagi transaksi-transaksi yang berada di bawah
tangan, tidak terlihatan. Sehingga apa? Praktek-praktek endorsement, praktek-praktek influencer itu harus memiliki 3 kewajiban kalau menurut saya. Yang pertama itu adalah disclosure, adanya upaya untuk mengungkap gitu bahwa influencer ini telah dibayar gitu kan. Influencer ini telah dibayar oleh produk A, itu harus menciptakan. Tapi kalau kita melihat di Instagram, di TikTok itu hampir tidak ada. Jadi konten itu memang konten berbayar. Seperti halnya di Instagram, seperti halnya di TikTok itu kan ada identifikasi, ini konten bersponsor, ini konten apa. Jadi ada suatu penjelasan-penjelasan di mana ada suatu identitas bahwa konten itu merupakan konten yang bersponsor, bukan hanya konten yang bersifat private, bersifat pribadi, kemudian tengah-tengahnya ada iklan dan lain sebagainya. Istilahnya itu penuh dengan jebakan. Yang kedua itu perlunya adanya suatu honesty di dalam suatu testimoni. Kita ketahui bahwa influencer itu kan tadi ngomongnya itu berdasarkan bayaran, ngomongnya berdasarkan konsensi, sehingga diperlukan suatu hal yang tidak boleh berlebihan, dan itu perlu diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, di mana kualitas produknya, manfaat produknya sederhana. Jangan sampai istilahnya merugikan, tiba-tiba membeli suatu produk, tiba-tiba harusnya kulitnya menjadi cerah, tapi kulitnya menjadi gelap, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adanya due diligence. Apa itu due diligence? Due diligence itu berarti uji kelayakan. Kita ketahui kita adalah matinya kepakaran, di mana banyak influencer itu ngomong hanya berdasarkan follower, hanya berdasarkan popularitas, tetapi yang diperlukan itu bagaimana suatu produk itu memang dipromosikan oleh orang-orang yang ahlinya, dipromosikan oleh orang-orang yang memiliki moralitas tinggi, orang-orang yang memiliki legalitas. Jadi diperlukan juga seperti di Cina, di mana suatu influencer itu kan, influencer itu harus memiliki lisensi gitu. Sama harinya ketika tidak memiliki lisensi, maka dia tidak bisa saja nanti PPKM di dalam undang-undang itu kan, dalam undang-undang mewajibkan bahwa influencer itu harus memiliki lisensi kepakaran minimal. Misalnya dia adalah, ketika dia berkaitan kesehatan, dia adalah dokter pakar kesehatan, orang-orang yang ahli kesehatan. Ketika berkaitan dengan otomotif, dia adalah orang yang memiliki keahlian di bidang otomotif dan lain sebagainya. Jadi perlu dimasukkan di dalam undang-undang konsumen. Sekian saja bersama dari saya Andika Hendra Mustaqim. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe 100% Authentic ID bersama Andika Hendra Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.